Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin amma ba'd. Baiklah para teman sejawat sekalian, kemudian mungkin ada dari guru-guru kami yang hadir dan kemudian dari para jamaah yang mengikuti majelis ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para teman sejawat sekalian dan para jamaah yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari yang penuh berkah ini kita berjumpa lagi dalam kajian sesi kedua. Judulnya sebagaimana di pertemuan awal, fikih terkait dengan penghasilan, pendapatan dokter dan tenaga medis dan usulan dari panitia. Ini sesi yang kedua karena memang secara pembahasan terkait dengan penghasilan dokter ini cukup banyak. Ada beberapa pembahasan-pembahasan yang memang sejak dahulu kala saya sudah membahas dan sudah menulis ada beberapa hal, tetapi belum tentu semuanya bisa kita bahas. Dan tadi saya usul kepada panitia untuk sesi kedua ini kita lebih banyak untuk tanya jawab. Kita perbanyak sesi tanya jawab ya, sebagaimana di pertemuan pertama pertanyaan cukup banyak dan mungkin waktunya yang tidak cukup, dan untuk tanya jawab nanti saya usahakan saya jawab sebisanya dan belum tentu saya bisa menjawab. Jadi mohon dimaklumi apabila saya nanti mengatakan la adri, saya tidak tahu, karena ulama mengatakan kalimatul la adri nisful ilm. Kata-kata saya tidak tahu terhadap suatu fatwa dan penjelasan setengah dari ilmu, katanya ulama. Sehingga para ulama pun dalam membahas ilmu, mereka apabila tidak tahu, mereka benar-benar mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dan demikian juga saya pribadi dalam menjawab ataupun menjelaskan, bisa jadi saya tidak tahu atau bahkan bisa jadi saya juga salah, baik karena keterbatasan ilmu, sebagaimana Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sangat sedikit. Dan bisa jadi karena keterbatasan ilmu saya, dan bisa jadi juga karena tasawur, gambaran kasusnya kurang tepat. Ya, jadi sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan pertama, bahwasanya penjelasan hukum atau fatwa itu bisa jadi salah atau tidak tepat, ya, karena memang tasawurnya juga tidak tepat atau tasawurnya salah. Jadi saya berharap nanti apabila ada suatu kasus, ya kita perlu tahu tafsil, rincian, serta berbagai macam detailnya kita harus tahu agar kita bisa mengeluarkan hukum serta penjelasan dari fatwa ulama yang benar. Jadi sangat penting sebagaimana kaidah yang kita sampaikan di pertemuan awal, al-hukmu ala syai'un an tasawwurihi. Ini kaidah sangat penting dalam memahami hukum kontemporer di zaman sekarang. Kaidah tersebut kaidah agung ya, terlebih kasus-kasus kontemporer di zaman sekarang ini sangat penting. Kaidah ini yang saya kalau kita terjemahkan, al-hukmu ala syai', hukum atau penjelasan terhadap suatu, far'un an tasawwurihi, merupakan bagian dari pemahaman atau gambaran kasus dari yang memberikan fatwa. Artinya apabila yang memberikan fatwa atau menjelaskan hukum, tasawur, gambaran kasusnya tidak tepat, maka fatwanya juga salah. Atau gambaran kasusnya dia tidak pahami dengan baik, maka fatwanya juga salah. Dan tidak jarang kita dapati hal ini terjadi di Indonesia.
Ya, tidak jarang kita dapati kasus-kasus ini di Indonesia, di mana ini mohon maaf ya, beberapa ustadz itu menjelaskan hukum karena mendapatkan tasawur yang tidak tepat, sehingga penjelasan hukumnya pun salah. Ya, ini pun kita sangat memaklumi karena bisa jadi beberapa ustadz ya, belum mendapatkan tasawur yang benar, ataupun untuk menjelaskan yang lebih detail mereka tidak punya basic dalam memahami hal tersebut. Jadi tasawurnya kurang tepat ya. Jadi bukan ustadznya yang kita salahkan, bukan ulamanya yang kita salahkan, tetapi tasawur yang didapatkan tidak tepat, informasi yang masuk kurang lengkap, serta memahaminya tidak tepat ya. Contohnya saya sering membahas ya tentang masalah vaksin misalnya, ketika kita mengatakan enzim katalisator dari babi, yang dimana enzim katalisator ini dia hanya berfungsi sebagai menggunting protein, dan dia pun yang namanya katalisator itu dia bercampur tapi tidak bergabung dan tidak ada dalam hasil akhir reaksi. Nah, bagi sebagian orang awam, termasuk mungkin ustadz yang awam terhadap ilmu ini, mereka tidak masuk logika mereka memahami seperti itu ya. Bagaimana mungkin bisa seperti itu ya, bercampur kok nggak ketemu ya. Padahal dalam ilmu pengetahuan ini sangat mungkin dan sangat mudah ya, sebagaimana kalau kita jelaskan air sama air dan minyak saja ya, itu nggak bisa bertemu ya, air dan minyak, apalagi dengan ilmu pengetahuan. Dan sangat banyak hal-hal yang tidak masuk logika orang awam tetapi terjadi, sebagaimana HP, WhatsApp, video call, itu kalau dijelaskan bagaimana cara kerjanya, orang awam tidak paham, mereka tidak mengerti ya. Dijelaskan bagaimana cara kerjanya, hitungannya, reaksi rumus fisikanya bagaimana, mereka nggak paham. Bagaimana bisa masuk logika saya, orang di Amerika berbicara video call dengan saya di gimana nih, penjelasan logisnya gimana, mereka nggak bisa ya, nggak bisa memahami ya. Bahkan kalau dijelaskan pun mereka nggak paham bagaimana cara kerja pemancar, cara kerja infrared dan sebagainya. Nah, jadi memang dalam hal ini kita tidak boleh menyalahkan ustadz yang berfatwa, karena memang kita maklumi itu karena keterbatasan. Seperti contoh ya tentang hukum vaksin, kemudian hukum KB, ya, hukum KB ini juga terkait dengan tasawur ya, hukum KB. Ya, di mana yang menyebar di luar ya, yang namanya KB itu adalah pembatasan kelahiran dan bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga sebagian kami dengar beberapa fatwa ustadz ya, KB haram secara total ya. Kenapa? Karena tasawurnya demikian ya, KB itu ya membatasi anak hanya 2 saja, sehingga haram total. Dan ini sangat berpengaruh banyak kepada kasus-kasus di lapangan ya, di mana beberapa orang-orang, bahkan orang-orang yang pengajian dan orang-orang yang belajar agama, mereka benar-benar anti dengan KB ya. Pokoknya KB haram total. Nah, padahal kalau kita melihat tasawurnya, dan ini ada fatwa dari para ulama lajnah, ya, ulama-ulama internasional, yang mereka sebelum mengeluarkan fatwa mereka meminta pendapat kepada para ahli. Ya, jadi kalau kita melihat fatwa-fatwa ulama dunia, Dewan Fatwa Internasional, mereka sangat menerapkan kaidah ini, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Ya, di mana mereka sebelum berfatwa masalah kontemporer, mereka akan menghadirkan para ahli. Mereka bertanya kepada para dokter, ini bagaimana? Jelaskan kepada kami bagaimana sih caranya, bagaimana prosedurnya, bagaimana faktanya. Setelah mereka mengumpulkan semua data, barulah mereka mengeluarkan fatwa secara detail. Dan ini saya sering menerjemahkan, saya bahkan banyak menerjemahkan fatwa-fatwa dari Majma' Fiqih Al-Islami ya, tentang transplantasi organ, tentang
tentang berbagai macam masalah-masalah ya, tentang pengguguran janin, tentang perempuan yang diperkosa, bolehkah menggugurkan, tentang menyambung rambut, ya, berbagai macam fatwa kontemporer. Alhamdulillah sudah saya terjemahkan, ya, itu dari Majma' Fiqh Al-Islami. Ya, mereka mengeluarkan berbagai macam fatwa setelah menghadirkan para ahli. Terkait dengan kembali ke KB yang tadi, ya, ternyata ada fatwa dari salah satu dewan fatwa tentang KB tadi dengan tasawur yang benar. Ternyata berdasarkan tasawur gambaran kasus yang benar, KB tidak haram secara mutlak. KB tidak haram secara mutlak. Kenapa? Karena ternyata dirinci berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada namanya tahdidun nasl, membatasi kelahiran, jarak kelahiran. Nah, rinciannya yang pertama bahwa yang haram itu adalah tahdidun nasl, membatasi kelahiran. Sedangkan yang kedua, tanzimun nasl, ini hukum asalnya boleh, mengatur jarak kelahirannya, menunda sebentar supaya diatur jaraknya. Ya, kalau seperti ini ya. Ya, sehingga salah satu efek negatif dari fatwa yang tanpa tafsil dan tanpa tasawur yang benar, ya, jadi kita melihat fakta beberapa sebagian, ya, tidak semua, bahkan oknum, ya, beberapa ikhwan pengajian yang mengharamkan KB, akhirnya istrinya lahir terus, melahirkan terus tanpa jeda, melahirkan, belum, baru 6 bulan sudah hamil, baru 7 bulan sudah hamil. Akhirnya kenapa? Karena KB nggak boleh, katanya haram, padahal jarak kelahiran itu boleh, bahkan sampai pada tahap sunnah, bahkan wajib, ya, bahkan wajib mengatur jarak kelahiran. Misal contohnya pada kasus cesar harus setelah 2 tahun dan sebagainya, dan ini sesuai dengan kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid, wasilah sebagaimana hukumnya dari tujuannya. Baiklah, tadi sebagai mukadimah kami mengingatkan lagi tentang yang di awal, karena dalam membahas suatu hal yang kontemporer, saya selalu memberikan pengantar seperti ini agar kita benar-benar memahami bahwasanya permasalahan-permasalahan kontemporer khususnya di bidang, terlebih masalah ini, tema kita ini, ya, fikih penghasilan, merupakan tema yang cukup, ya, mohon maaf dalam tanda kutip, sensitif bagi sebagian orang, ya, tentang penghasilan. Ini kita harus benar berhati-hati. Saya pun sekali lagi perlu menekankan pentingnya tasawur kita, gambaran kita terhadap kasus, dan mungkin keterbatasan ilmu, sehingga saya harapkan dari teman-teman dan para jamaah sekalian itu tidak berpegang kepada penjelasan saya saja, ya. Perlu meminta penjelasan kepada yang lain, tersebut kepada ustadz yang lain yang lebih paham dan lebih fakih. Ya, baiklah teman-teman sejawat sekalian dan para jamaah, di pertemuan pertama, ya, di pertemuan pertama kita sudah membahas, ya, tentang BPJS. Kita bahas agak rinci, walaupun agak buru-buru sedikit, ya. Kemudian kita bahas juga tentang di pertemuan pertama kapitasi BPJS. Di pertemuan yang pertama juga kita telah membahas hadiah dari rekanan farmasi, dan kita sudah jelaskan juga dengan rinciannya di pertemuan pertama tentang hadiah dari rekanannya. Dan ini yang ketika saya memberikan tema seperti ini, pertanyaan ini yang paling banyak ditanyakan dari semua orang, dari semua teman-teman sejawat. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan tentang hadiah dari rekanan, hadiah dari farmasi, dan termasuk dalam bidang saya adalah hadiah dari penyedia, ya, dari penyedia, pemasok reagen dan sebagainya. Jadi saya rasa kita tidak usah bahas lagi, ya. Untuk selanjutnya lagi saya akan bahas, dan setelah pembahasan ini saya harapkan kita lebih banyak tanya jawab, dan mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Jadi saya berusaha mengumpulkan beberapa hal, ya, dan mungkin tidak lengkap, ya. Yang pembahasan selanjutnya adalah bagaimana hukum mendapatkan upah dari laboratorium ketika seorang dokter merujuk pasien agar periksa di laboratorium tersebut. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham, sudah tahu, ya, apalagi saya orang lab. Ya, jadi memang faktanya adalah beberapa lab, ya, setahu saya lab swasta, dia akan memberikan persenan kepada dokter yang memberikan
atau menunjuk kepada pasien yang melakukan pemeriksaan di lab dia. Ya, jadi nanti dihitung ya, oh dokter pasien periksa lab di sini sekian, jadi dihitung persenannya sekian. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukum dari upah ini ya, dari laboratorium ini hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya bagaimana? Ya, jadi dokter yang mendapatkan persenan dari laboratorium ketika dia merujuk pasien untuk periksa di laboratorium tersebut. Nah, hukumnya ini bagaimana? Hukumnya adalah ini dibahas dalam beberapa fatwa ulama. Ini disebut dalam ilmu fikih ini disebut dengan dalil atau dalalah. Ya, atau tepatnya adalah latu alal ba'i. Jadi maklar orang yang menunjukkan terhadap penjual. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu dalam kitab fikih al-buyu ya, fikih jual beli, ada namanya istilah adalah latu alal ba'i. Jadi orang yang mendapatkan persenan ketika dia berhasil mengarahkan seseorang agar membeli di warungnya atau membeli di perusahaannya. Mungkin ini dalam istilah ekonomi namanya maklar ya. Saya kurang paham di sini ada fatwanya. Jadi sekali lagi dalam ilmu fikih ya, adalah latu alal ba'i ya. Jadi orang yang menunjukkan kepada penjual. Jadi contohnya misalnya ada orang di warung, dia punya perjanjian dengan seseorang ya, sama orang lain. Kalau kamu bisa membawa warung saya, engkau akan mendapatkan sekian persen atau saya bayar engkau sekian. Nah, ini dalam ilmu fikih hukumnya boleh seperti ini. Ya, hukumnya boleh. Ya, disebut dalatu alal ba'i. Jadi dia menunjukkan menunjukkan tempat penjualan. Ya, di tempat penjualan. Ya, tapi ya, dengan syarat bahwasanya beban yang harganya tersebut adalah dibebankan kepada penjual. Dibebankan kepada penjual, bukan kepada pembeli. Ya, bukan kepada pembelinya. Jadi dibebankan kepada. Jadi nggak boleh misalnya harga apelnya 1.000 ya, kemudian karena dia yang jual ya, orang tersebut datang menunjuk, kemudian dia naikkan menjadi 1.500 ya, padahal dia jual biasanya harganya 1.000, tapi karena ini ditunjuk oleh orang yang membawa ya, dibebankan kepada pembeli 1.500. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau harganya flat ya, harganya flat itu berarti bebannya ditujukan kepada penjualnya. Ya, ini namanya adalah latu alal ba'i. Ya, yang menunjukkan kepada penjual. Jadi ini hukumnya boleh dengan harganya flat. Ya, berarti menunjukkan ini dibebankan kepada penjual. Nah, terkait dengan hal tadi, kasus tadi di mana dokter mendapatkan persenan ya, mendapatkan uang dari laboratorium karena berhasil merujuk pasien ke sana. Nah, kasusnya mirip seperti ini. Ya, dan saya sudah diskusi dengan beberapa ustadz dan jawabannya memang dokter seperti ini mirip seperti adalah latu alal ba'i. Dia menunjukkan kepada yang penjual. Ya, dalam hal ini dokter ya, dia sudah ada kerjasama dengan lab ya, kemudian lab tersebut memberikan belangko labnya di situ dan dokternya merujuk ke sana dengan syarat dokter nggak boleh memaksa ya, dan memang faktanya dokter nggak memaksa. Setahu saya dokter nggak memaksa, hanya memberikan belangko dengan kod lab tertentu dan dia hanya mengarahkan, tetapi tidak memaksakan. Biasanya kan dia mau kemanapun terserah dengan pengantar tersebut. Nah, ketika dokter tersebut mengantarkan dan orang tersebut periksa di lab tersebut, ya, kemudian dari situ harganya flat, ya, harganya flat artinya ditunjuk nggak ditunjuk sama, ya,
berarti ini boleh, ya, hukumnya boleh, ya. Jadi hukumnya menerima yang seperti ini hukumnya boleh, dan ini termasuk dalam pembahasan fikih. Dan apabila demikian faktanya, insya Allah yang didapatkan halal dan boleh. Ya. Jadi ini hukum, ya, orang yang mendapatkan penghasilan dari laboratorium, ya, dengan syarat seperti tadi. Ya, kurang lebih demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang cukup banyak ditanyakan terkait dengan fikih penghasilan dokter. Dan saya paling sering mendapatkan hal seperti ini, bagaimana dengan hukumnya dokter yang baru lulus, kemudian mereka sudah mau lulus, sedang mau UKDI, ujian kompetensi dokter akhir, dan belum punya SIP. Kemudian mereka praktek, ya, atau mungkin teman-teman sekitar Jabodetabek paham, ya, istilahnya ngamen, ya. Istilahnya ngamen, ya, teman-teman di Jabodetabek. Ya, bahasanya ngamen, ya. Dulu juga begitu saya ditawarkan demikian, ya. Ngamen di sana. Jadi kita baru lulus, kemudian sudah lulus, ada yang sudah lulus UKDI, ada yang belum, dan menunggu SIP. Ya, selama menunggu itu kita ngamen, ya. Ngamen di klinik-klinik sekitar Jabodetabek. Padahal kita belum punya SIP, ya. Sebagian dari kita saat itu berpikir, daripada kita nganggur, nunggu UKDI, nunggu pengumuman, nunggu SIP, mending kita ngamen saja, praktek, ya, lebih cari pengalaman, mempraktekkan ilmu dan dapat gaji. Dan, ya, saya rasa saat itu tidak sedikit, cukup banyak bagi orang yang baru lulus. Nah, banyak yang bertanya bagaimana hukum mengamen seperti apakah penghasilannya halal atau haram. Ini pertanyaan yang cukup banyak yang sering ditanyakan. Untuk jawabannya, pertama kita rinci hal ini. Kita rinci, ya. Kita punya kaidah dalam Islam, dan Islam sudah mengatur, ya. Subhanallah, agama kita mengatur dengan sempurna. Kaidah dalam ilmu kedokteran yang sangat dasar ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man tatabbaba falam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fahuwa dhamin." Siapa yang melakukan kedokteran, barang siapa yang melakukan praktek kedokteran walam yu'lam minhu tibb, dan dia belum belajar. Sebagian ulama menjelaskan laisa tabiban hadzik. Sebagian ulama menjelaskan dia bukan dokter yang berkompetensi. Jadi itu makna dari lafaz hadis walam yu'lam minhu tibb. Dia belum punya kompetensi, belum pernah belajar. Fahuwa dhamin, maka dia wajib mengganti rugi. Saya ulangi hadisnya, ini hadis yang mulia. Dalam Islam, man tatabbaba falam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fahuwa dhamin. Barang siapa yang melakukan praktek kedokteran dan dia belum mempelajari ilmunya, belum kompeten, maka fahuwa dhamin, dia wajib mengganti rugi. Lafaz dhamin, mengganti rugi, menunjukkan bahwasanya dia haram. Karena lafaz dhamin ini adalah lafaz ancaman. Wa'id, ya, lafaz ancaman, dan lafaz ancaman ya dulu ala tahrim. Lafaz ancaman ini jelas menunjukkan atas keharamannya. Jadi haram hukumnya seseorang melakukan praktek kedokteran, ya, tanpa kompetensi atau belum diakui kompetensinya. Ini kaidah dasar dalam Islam dan dalam ilmu kedokteran. Nah, untuk kasus yang ngamen tadi, kita perlu rinci. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ngamen baru lulus, tetapi belum lulus UKDI, belum lulus ujian kompetensi dokter Indonesia. Ya, sambil nunggu UKDI, sambil nunggu pengumuman, ngamen. Kemudian kemungkinan yang kedua, sudah lulus UKDI, ya, hanya saja belum punya SIP, belum punya surat izin praktek. Nah, sekarang, ya, bagaimana hukumnya? Yang pertama, belum lulus UKDI, ya, jadi sudah lulus fakultas kedokteran tapi belum lulus UKDI. Nah, kalau seperti ini berarti secara hukum, secara aturan, dia belum selesai kompetensinya. Karena kita secara hukum dan secara aturan
seorang dokter baru bisa dinyatakan berkompeten apabila telah lulus UKDI. Namanya juga ujian kompetensi dokter Indonesia. Sehingga apabila dia ngamen sebelum lulus UKDI, berarti dia telah praktek sebelum kompetensinya diakui. Ya, kalau seperti ini berarti kalau seperti ini maka hukumnya haram. Ya, dia haram melakukan praktek kedokteran. Ya, haram melakukan praktek kedokteran saat itu karena dia belum lulus kompetensi. Ya, apabila belum lulus UKDI, ini bagi yang ngamen. Ya, jadi itu rincian pertama. Jadi tidak boleh, hukumnya haram. Belum lulus UKDI kemudian ngamen. Ya, tidak boleh. Hukumnya haram. Kemudian yang kedua, ya, rincian yang kedua. Jadi tidak boleh ya. Dan saya rasa juga secara aturan tidak membolehkan. Saya rasa juga teman-teman yang paham atau mungkin guru-guru kami yang mengurusi dari urusan ya masalah ini, saya rasa tidak mengizinkan seorang mahasiswa belum lulus UKDI kemudian praktek dokter. Saya rasa tidak diizinkan. Baik, kemudian yang kedua, rincian yang kedua, baru lulus, kemudian sudah lulus UKDI. Sekarang masalahnya belum punya SIP. Belum punya SIP. Dan ini juga kasusnya sama bagi kita para dokter yang pertanyaan yang paling banyak, bagaimana kita dokter praktek di banyak tempat. Padahal secara aturan maksimal kita diberikan SIP hanya 3. Bagaimana kita praktek sampai 5, 6 tempat, apakah boleh demikian? Ya. Dan bagaimana status uangnya, halal atau haram? Jadi ini kasusnya mirip juga bagi teman-teman yang sudah lama ya, jadi dokter, tetapi praktek tidak punya SIP. Praktek di beberapa tempat, beberapa klinik, beberapa rumah sakit tanpa SIP. Berarti kasusnya sama seperti ini. Sudah lulus tapi belum punya SIP. Nah, bagaimana hukum dari hukum dari pekerjaan tersebut? Apakah halal? Ya, apakah halal dia mendapatkan uang seperti itu? Ya, orang yang belum lulus sudah berkompetensi, ya sudah berkompetensi menyatakan berkompeten, tapi belum ada SIP, belum ada surat izin praktek. Nah, apakah ini boleh? Apakah penghasilannya halal atau tidak? Nah, jawabannya ini ada dua sisi. Yang pertama, kalau kita tanya, apakah penghasilannya dokter yang sudah berkompeten, ya, kemudian tidak punya SIP, dia praktek, ya, apakah halal atau tidak penghasilannya? Jawabannya adalah halal. Kita ulangi, jawabannya adalah halal. Jadi yang didapatkan halal. Kenapa? Karena syarat ya, sudah terpenuhi. Ya, jadi termasuk dalam kaidah fikih yaitu tafawatit syurut wa tamna'u minal mawani'. Jadi sudah terpenuhi syaratnya dan tidak ada dari mawani, pencegahnya tidak ada. Ya, jadi secara hukum sah, prakteknya sah, secara praktek dari sisi prakteknya dia sudah memenuhi, dia kompeten, kemudian dia dikasih upah, boleh. Jadi penghasilannya halal ya. Karena dia sudah kompeten dan dia dibayar sesuai kompetensinya. Jadi penghasilannya halal. Tetapi sekarang yang menjadi masalah, dia praktek tanpa izin. Nah, berarti dia berdosa dalam satu sisi yang ini saja. Jadi dari sisi prakteknya dia boleh dan penghasilannya halal. Tetapi di sisi yang lain dia melanggar aturan dan dia punya kesalahan atau punya dosa di sini. Di kesalahannya di melanggar hukumnya. Jadi ini dua hal yang terpisah. Ya, dua hal yang terpisah. Pertama, praktek dokter dengan kompetensinya dan orang pun membayar. Yang kedua, masalah izin prakteknya di situ. Ini dua hal yang terpisah. Ya, dua hal yang terpisah. Nah, sebagai gambaran ya untuk menerapkan
tawafarat syurut, ya, jadi suatu hal itu akan sempurna atau sah apabila syaratnya telah lengkap dan tidak ada mawani. Saya kasih gambaran seperti ini. Apa hukum sholat dengan menggunakan baju hasil curian? Ini dibahas para ulama. Saya ulangi. Apa hukum sholat dengan baju hasil curian? Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Ada orang sholat dengan baju hasil curian. Apakah sholatnya sah atau tidak? Ya, jawabannya sholatnya sah. Sholatnya sah karena syarat sah sholat adalah menutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Artinya tawaffaratis syurut, syarat-syarat sholat telah terpenuhi. Kemudian mawani, ya, pencegah dan pembatal sholat dia tidak lakukan, tidak ada. Jadi hukum sholat dengan baju hasil curian, sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya sah secara hukum, ya, dia sudah terlepas dari beban, ya, sudah beban taklifnya sudah lepas, tetapi dia punya masalah dari baju hasil curian, sehingga dia berdosa memakai baju hasil curiannya. Jadi ini dua hal yang terpisah, sholatnya sah dan bajunya yang hasil curian. Ya, jadi bisa jadi sholatnya sah, tapi dia berdosa karena pakai baju hasil curian, karena mencuri baju. Dia berdosa yang demikian. Dan tentu saja hal ini berdampak kepada keberkahan dan pahala sholat tersebut. Tentu berbeda orang yang sholat dengan menutup aurat dengan baju yang halal, baju sendiri, dan orang yang sholat dengan baju hasil curian. Baju hasil orang yang sholat dengan bajunya sendiri, sholatnya sah, tapi tidak sholatnya sah dan bisa jadi keberkahan turun. Dan Allah terima sholat, ibadahnya bisa jadi. Tetapi bisa jadi orang yang sholat dengan baju curian, sholatnya sah. Tapi belum tentu sholatnya, pahalanya sempurna atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kasus gambaran sebagaimana yang kita berikan gambaran yang tadi. Dokter yang sudah berkompeten, tapi dia praktek tanpa SIP, surat izin praktek. Penghasilannya halal, tetapi masalahnya adalah dia telah berdosa, tidak sesuai aturan, dan yang menjadi masalah adalah keberkahan hartanya nanti. Ya. Jadi keberkahan hartanya itu yang yang tidak berkah nanti. Hartanya tidak berkah, ya secara hukum telah melanggar aturan. Ya, melanggar aturan, dan tentu seorang muslim sebagaimana kaedahnya seorang muslim ada dalam suatu kaedah al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Kalau kita sesama dokter telah sepakat SIP itu maksimal 3, ya sudah kita patuhi. Ya, ini menunjukkan muslim yang baik. Ya, dan itu semua ada aturannya, ada kebijaksanaannya, ya, ada maslahat itu semua. Jadi kita patuhi. Ya, dan demikian juga tadi kasus dokter yang ngamen tadi, yang ngamen ya sudah lulus kompetensi, dia sudah lulus tapi ngamen tapi tidak ada SIP. Ya, tidak ada SIP. Nah, dalam hal ini berarti dia kasusnya adalah dia penghasilannya halal tetapi belum tentu berkah karena didapatkan dengan cara yang melanggar aturan, dan Islam sudah menganjurkan kita agar kita patuhi aturan bersama. Al-muslimun ala syurutihim, muslim sesuai dengan syarat yang telah disepakati bersama. Illa syartan harramal halala wa ahalla al-haram, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kalau syaratnya seperti itu jangan patuhi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya rinciannya dari pertanyaan yang paling banyak masuk tentang orang yang ngamen, apakah dia bisa tidak status penghasilannya halal atau haram,
atau bagaimana? Ya, jadi tadi sudah kita jelaskannya, yang belum lulus UKDI maka dia haram praktek, nggak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Yang kedua, sudah lulus KDI tapi belum punya SIP, penghasilannya halal, tetapi kita khawatir akan keberkahannya, dan bisa jadi kalau kita sengaja dan meremehkan akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan waliyadzubillah, semoga kita dijauhkan dari yang seperti ini. Nah, itu dua pembahasannya. Kemudian ada pembahasan yang lain yang paling banyak ditanyakan juga. Paling banyak ditanyakan yaitu tentang dokter praktek dengan dispensing. Ya, saya rasa teman-teman sejawat sudah paham ya dispensing. Ya, atau mungkin kalau ada yang punya istilah lain, saya jelaskan, kita definisikan dulu dispensing itu maksudnya bagaimana. Dispensing itu maksudnya adalah seorang dokter praktek, ya, kemudian mungkin biasanya praktek pribadi ya, kemudian dia menyediakan obat sendiri, lalu meresepkan obat sendiri, lalu memberikan langsung obat itu kepada pasien dan menagih dua biaya. Pertama biaya pemeriksaan, yang kedua biaya obat tersebut. Ya, ini dispensingnya. Jadi insya Allah teman-teman sudah paham semua, teman sejawat. Ya, hukumnya bagaimana dispensingnya? Hukumnya bagaimana dispensingnya? Boleh atau tidak? Pertama, kita perlu kembali ke beberapa aturan dulu. Ya, beberapa aturan yang telah disepakati dan telah diatur, bahwasanya kewenangan yang memberikan obat kepada pasien itu adalah teman-teman apoteker. Itu wewenangnya apoteker. Itu bukan wewenang dokter. Ya, tentang dispensing. Jadi setahu saya itu yang memberikan obat kepada pasien adalah wewenang apoteker dan yang di bawah dari apoteker, artinya istilahnya D3 farmasi dan sebagainya, atas pengawasan dari seorang apoteker. Setahu saya yang hanya boleh memberikan obat apoteker, dokter hanya memberikan resep saja. Dan aturan ini dibuat bukan untuk apa-apa. Ternyata aturan tersebut setelah kita baca, aturan tersebut dibuat memang untuk keselamatan pasien. Ya, jadi seorang dokter meresepkan, kemudian resep tersebut dibaca oleh apoteker, dan ini seperti dan apoteker tersebut bisa memastikan apabila ada kesalahan dari persepan. Ya, jadi istilahnya ini cek balik ya, cek balik ya, double check. Jadi dokter meresepkan, kemudian apoteker membaca resep, kemudian dia melihat ya, sepertinya ada yang double dosis, sepertinya ada yang antibiotiknya terlalu banyak ya. Bisa jadi dokter menuliskan X-nya terlalu banyak ya, terlihat jadi atau ketambahan huruf L jadi 50 ya, kesalahan menulis ya. Atau bisa jadi dokter salah menulis ya, karena kita dokter manusia ya. Ataupun kesalahan yang lainnya. Yang ini dengan double check oleh apoteker ya, mereka bisa merespon, bisa menelpon dokter apabila terjadi keanehan atau terjadi kesalahan atau suatu hal yang tidak sesuai gitu ya. Dia langsung menelpon dokter, ngecek benar tidak dokter meresepkan ini, tulisannya benar atau tidak ya, memang antibiotiknya apakah 50 hari ya gitu ya, atau bagaimana begitu. Jadi fungsi diatur seperti itu memang untuk double check ya. Double check sehingga apoteker bisa memberikan masukan atau memperbaiki apabila terjadi kesalahan resepan yang memang berbahaya bagi pasien. Ya, dan kalau dispensing berarti kalau seandainya semua dokter dispensing ya, kemudian ada ini pasien periksa di diagnostik, kemudian saat itu juga dokter memberikan obat, bisa jadi terjadi kesalahan ataupun berbagai macam gitu ya, tidak ada double check. Nah, jadi lalu bagaimana melakukan dispensing ini ya? Kalau demikian aturannya dan aturan yang tertulis, maka kita tidak boleh
dokter berarti tidak boleh melakukan dispensing karena secara aturan saya membacanya demikian. Berarti ini sudah melanggar aturan, dan apabila kita melihat latar belakang dari aturan tersebut adalah untuk suatu hal yang sangat penting atau daruri, suatu hal yang dia terkait dengan kesehatan, atau dalam ilmu fikih namanya makosid syariah. Jadi ada dalam ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, istilah dalam syariat itu namanya makosid syariat ya. 5 makosid syariat. Jadi Islam menjaga 5 makosid syariat. Yang pertama, setahu saya urutan paling pertama adalah agama, yang kedua adalah nyawa, yang ketiga adalah kehormatan, yang keempat adalah harta, baru seingat saya yang terakhir adalah keamanan. Ya, jadi ada 5 makosid syariat. Ya, nanti tolong diluruskan kalau saya lupa ya. Atau saya lupa, saya ulangi lagi. Urutan pertama agama, nyawa, kemudian harta. Tadi bukan keamanan akal yang. Jadi saya ulangi, pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat kehormatan, yang kelima harta. Ini yang namanya 5 makosid syariat. Nah, dispensing ini kalau memang terjadi kesalahan bisa merugikan pasien, bahkan bisa terkait dengan nyawa seseorang. Nyawa seseorang bisa, ya apalagi kita kan tahu ya beberapa obat namanya sama, mirip dan sebagainya. Jadi memang perlu double check dengan teman-teman farmasi. Sehingga kalau begini faktanya, dan ini terkait dengan makosid syariat juga, maka dispensing karena melanggar aturan dan tidak sesuai dengan aturan yang disepakati. Ya, jadi benar-benar tidak boleh. Adapun kasus-kasus tertentu saya kurang paham ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu ini perlu rincian lagi, perlu rincian karena ada yang mengatakan kita terpaksa dispensing, di sini nggak ada apotek kayak gitu ya. Atau kita praktek di tempat yang sangat terpencil, tidak ada orang yang jual obat, jadi terpaksa kita langsung dispensing. Adapun rincian-rincian seperti ini perlu pembahasan khusus, ya artinya kita tidak boleh bermudah-mudahan. Oh boleh ya, artinya karena hukum asalnya nggak boleh ya, karena sesuatu yang membolehkan itu benar-benar harus dirinci dulu, dipelajari. Jadi kita pun agama Islam ini tidak dikit-dikit darurat tidak boleh juga ya, dikit-dikit darurat. Kenapa? Karena agama Islam itu mudah, inna dina yusrun, agama Islam itu mudah, tetapi tidak juga bermudah-mudahan. Jadi agama Islam agama yang mudah, ya mudah, ringan, ya, tetapi bukan juga agama yang bermudah-mudahan. Tentang hukum dispensing yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman sejawat, ya, kurang lebih demikian. Dan memang godaannya cukup besar. Jadi kita sama-sama tahu ya, dispensing ya dari situ penghasilannya bisa bertambah, ya penghasilan bertambah dari obat seperti itu. Ya, jadi terkait dengan hal ini ya, yang kita cari adalah halal dan haram. Sekali lagi, harta itu yang kita cari adalah bukan sekedar jumlah, yang kita cari adalah halal dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan diri saya pribadi ya, dan teman-teman sekalian tentang sabda Rasulullah SAW, la ya'tiyana 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala min halalin aw min haram. Ya, la ya'tiyana 'alan nas akan datang kepada manusia zamanun, suatu zaman, la yubali, tidak peduli, almar'u seseorang, bima akhadal mal, dari mana dia dapatkan harta, amin halal atau min haram, baik itu halal atau haram. Jadi akan datang suatu zaman orang nggak peduli lagi halal haram, dia nggak peduli. Ya, yang penting saya dapat uang ya. Baik itu dia dengan cara yang tipis, yang tebal, dengan cara yang samar atau nampak. Yang penting saya dapat uang ya. Yang penting kita sama-sama ridho, yang penting kita sama-sama tahu, yang penting tidak ada rugi, yang penting itu dia, yang penting dapat uang. Kita sama-sama ridho, ya, sama-sama ridho dapat uang, ya udahlah. Ya, dan ini jadi peringatan bagi saya pribadi, dan jadi peringatan juga bagi saya pribadi dan para jamaah ya, dari perkataan para ulama bahwasanya yang namanya harta apabila tidak berkah dia akan cepat habisnya, entah kemana ya. Tiba-tiba dia hilang kemana, tiba-tiba hilang habis, ya, tiba-tiba kita dapat uang banyak, tiba-tiba hilangnya juga banyak, entah ada saja cara Allah mengambilnya.
Atau bisa jadi juga uang kita banyak tapi kita tidak tenang. Uang kita banyak tapi kita juga ada-ada saja yang membuat kita sedih, marah dan sebagainya. Itu bukti dari harta yang tidak berkah, dan kita beriman akan Allah Subhanahu wa taala, kita beriman tentang kebesaran Allah, Allah mampu. Ya, kita orang yang beriman, kita ingat dengan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah mampu membuat orang-orang kaya, orang-orang yang banyak uang nggak bahagia, dan ini sangat banyak. Orang-orang yang kaya, bergelimang harta, tapi hatinya tidak bahagia. Ya, seandainya bahagia, bahagiaan yang semu dan tidak sejati. Dan ini mengingatkan dari perkataan Ibnu Taimiyah, dia mengatakan al-qalilu minal harami yubarak fihi. Harta yang sedikit tapi halal yubarak, diberkahi, tetapi wal haramul katsir yadhhabu wa yamhaqullahu taala. Dan harta haram yang banyak yazhab, dia cepat perginya, cepat hilangnya, wa yamhaqullahu, dan Allah akan hancurkan. Mungkin ini ya pembahasan yang bisa kita sampaikan ya. Tadi saya sampaikan kepada panitia, kalau kita jawab saja ya, mungkin itu saja tambahan dari materi yang bisa kita sampaikan di sesi yang kedua ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman sejak dan para jamaah untuk bertanya, dan semoga saya bisa menjawab ya. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dokter, mungkin akan saya pilih-pilih sebentar. Karena tadi ini sempat membahas tentang ngamen ya dokter. Ini ada pertanyaan dokter. Bagaimana sikap kita bila kita terlanjur ngamen dokter? Ini mungkin ya kejadian di masa lalu. Nah, untuk dan saat ini mungkin kita tahu bahwa itu salah. Nah, bagaimana sikap kita untuk saat ini dokter? Ya, terkait dengan ini ya, dulu mungkin pernah ngamen, tadi mungkin kita perlu rinci dulu berarti ya. Kita perlu rinci apa namanya, tadi yang sudah lulus UKDI atau belum. Ya, kalau dia sudah lulus UKDI, kalau sudah lulus UKDI belum punya SIP, ya berarti ini dibanding, maksudnya perkaranya lebih ringan, artinya bukan meremehkan ya, dari ringan tidaknya, jadi lebih ringan. Jadi dia halal, hanya saja berdosa kepada Allah, berdosa ya, dari sisi itu ya, hartanya tidak artinya haram. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah belum lulus UKDI, artinya belum dinyatakan kompeten, ya. Nah, kalau dia praktek seperti ini, nah selama melayani tidak terjadi apa-apa berarti ya. Artinya tidak terjadi apa-apa, dan artinya sudah terjadi terjadi suatu hal yang saling ridho, maka hartanya itu halal. Ya, hartanya saat itu kan dia bertobat ya, dan terjadi saling ridho dan tidak terjadi apa-apa. Tidak ridho, terjadi apa-apa, makanya hartanya halal. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah, dia kan sudah ngamen ya. Kemudian uang yang dulu tuh bagaimana? Halal apa enggak? Uangnya sudah dibelikan HP, uangnya sudah dibelikan laptop, uang itu sekarang bagaimana? Ya, jawabannya uangnya apabila sudah bertobat, ya jawabannya uang saat itu adalah halal. Karena dia sudah bertobat. Kenapa? Karena hal ini didapatkan dari antaroden. Jadi ini kasusnya beda lagi ya. Didapatkan antakuna tijaratan radiah, kecuali dari perdagangan yang taroden ya. Artinya berdasarkan asas saling ridho. Jadi uangnya halal. Ya, uangnya saat itu halal, dan dia tidak perlu, misalnya uangnya udah dibeliin HP nih, saya tobat, ya udah HP ini saya buang aja, saya sedekahkan, enggak. Cukup dia bertobat, saat itu uangnya halal bagi dia, karena saat itu didapatkan dari hasil yang saling ridho. Ya, saya kasih gambaran kasus misalnya, ya, dan mungkin nggak sampai level seperti ini. Ya, saya tekankan nggak sampai level seperti ini. Contoh, ada seorang, mohon maaf ini ya, ada PSK ya. PSK atau orang yang bekerja di instansi riba. Ya. Jadi orang yang bekerja di instansi riba. Ya. Nah, atau PSK, dia bertobat. Sekarang pertanyaannya, jelas apa hukumnya uangnya PSK? Uang dari PSK tersebut ya. Hukumnya apa? Haram hukumnya. Kemudian apa hukumnya uang dari hasil riba saat itu? Saat itu hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. PSK itu udah haram. Dia pakai uang itu haram karena hasil dari PSK dan hasil dari riba. Uang yang dipegang saat itu haram.
Nah, kemudian ketika dia PSK ini atau penghasil yang memegang riba ya, hasil riba tersebut bertobat, apakah dia harus sumbangkan uang tersebut? Dia apakan uang tersebut PSK? Ya, hasil dari PSK-nya tersebut dia beli rumah. Sekarang gimana? Saya sudah bertobat, benar-benar bertobat. Rumah saya ini saya apain? Saya sedekahkan atau saya jual atau bagaimana? Jawabannya, uang itu milik dia. Harta itu sudah milik dia karena dia dapatkan saling ridho. Karena dia PSK dan kliennya, kita sebut klien atau apa ya? Ya kliennya lah bahasa halus ya. Saat itu mereka saling ridho. Ya, saat itu mereka saling ridho. Ya, dua-duanya saling ridho. Dia dapat pelayanan, dia pun ngasih. Walaupun caranya haram. Nah, ketika ini ingat ya, ini kasusnya ketika sudah bertobat. Status hartanya bagaimana? Ya. Ketika sudah bertobat. Kalau belum bertobat haram. Perbuatannya haram, ini juga haram. Ya, kalau saat itu. Ya, tapi kita ya, ingat kita ngomong ini ketika kita sudah bertobat. Ya. Jadi ketika atau pelaku riba tadi dia sudah bertobat, ya uangnya gimana nih hasilnya nih? Jawabannya halal. Ya, karena nanti kasab ya ada dua. Pertama dari pekerjaan dari zatnya atau pekerja halal dari zatnya atau dari haram dari sisi mendapatkannya. Ya, jadi kasus tadi sebagai gambaran tadi PSK dan tadi ya, yang dapat dari riba ketika bertobat uangnya itu jadi milik dia. Ya, rumahnya yang didapatkan dari HP-nya yang didapatkan dari melacur itu, mohon maaf ya PSK, itu HP dia. Ya, HP dia. Jadi statusnya milik dia sekarang karena didapatkan dari antarodin walaupun dari hal yang haram. Kecuali kasusnya ada pencuri bertobat. Pencuri bertobat ya, mencuri haram. Uang yang didapatkan pun haram. Ya, uang dapatkan haram. Tapi dia dapatkan bukan dari antarodin saling ridho. Maka ketika pencuri itu bertobat, ya, pencuri bertobat wajib mengembalikan semua barang curian. Itu syarat tobatnya. Ya, jadi dengan kasus ini mudah-mudahan bisa halal. Nah, bisa paham. Nah, kasus dari orang yang dokter yang praktek tadi mungkin nggak sampai ya kita sebutkan seperti pelacur dan sebagainya karena bisa jadi orang yang sudah lulus dokter bisa jadi sudah berkompeten sebenarnya karena status dari maksudnya sudah bisa jadi ada kemungkinan dia berkompeten karena ujian kompetensi dokter kan istilahnya untuk benar-benar memastikan tahap akhir. Bisa jadi. Dan dia dapatkan antarodin saling ridho ya di tempat kerja, pasiennya juga nggak ngapa-ngapain, pasiennya juga sembuh, dia dapat upah antarodin. Ya, maka ketika dia bertobat, bagaimana 6 tahun yang lalu uang yang didapat dari ngamen, maka dia sudah belikan HP, maka HP itu milik dia, karena didapatkan dari antarodin, ya, sama-sama ridho saat itu. Ya, jadi dia boleh, jadi nggak mesti dia uang HP dari hasil ngamen tersebut dia harus sumbangkan, dia kemana kan nggak, itu milik dia. Nah, masalahnya sekarang adalah untuk menutupi ya, kesalahan yang lalu, ya untuk menutupi adalah disarankan katanya ulama banyak sedekah, katanya ulama. Jadi contoh ya banyak sedekah. Misalnya dulu kesalahan yang dulu ya merasa halal sih halal tapi kok nggak berkah kayaknya atau gimana ya caranya tadi maka perbanyak sedekah ya. Mudah-mudahan bisa menghapuskan yang dahulu ya. Jadi saran saya bagi yang kemarin dulu, kalau saya pribadi alhamdulillah saya pribadi dulu juga ya, apalagi kita dulu mungkin teman-teman di UGM, saya lulusan UGM begitu lulus tawarannya banyak sekali ya. Tawarannya sangat banyak dan saya pun pengen banget dulu ya ikut ngamen karena ya begitu lulus pengen memberikan sesuatu kepada orang tua saya. Jadi pengen orang tua bahagia. Tapi setelah dulu waktu itu sudah mulai alhamdulillah sudah belajar dulu ya. Jadi sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar kaidah dulu sejak kuliah. Saya pun agak ragu dan akhirnya saya milih enggak. Jadi dulu saya juga enggak ngamen. Alhamdulillah tidak ngamen. Dan secara hukum kayaknya ya begitu ya. Jadi saya pun tidak ngamen. Bagi harap jadi saat itu jadi jawabannya kurang lebih demikian ya, katanya ulama ya, apabila kita punya masalah keraguan-raguan dalam harta ya, kok saya ragu-ragu ya jangan-jangan nggak berkah, maka salah satu cara sebagai kafarohnya adalah ya, kafaroh dalam tanda kutip ya adalah kita perbanyak sedekah, kita sedekah mudah-mudahan bisa membersih. Dan memang salah satu fungsi zakat ya, sedekah zakat juga membersihkan harta
Ya, jadi kita bersihkan harta dan mudah-mudahan bisa meredam murka Allah, karena sedekah tusir tuti ugodabar, sedekah sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Allah. Ya, mungkin demikian. Ya, terima kasih dokter. Mungkin masih terkait tentang kompetensi dokter. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum penghasilan dokter yang ilmunya didapat dari kursus tidak resmi? Mungkin saya menangkapnya seperti ini dokter. Misalnya ada dokter umum atau dokter gigi umum melakukan tindakan yang seharusnya itu level kompetensi dokter spesialis. Bagaimana Ya, hukum penghasilannya dokter? Terima kasih dokter. ya, berarti ya ini memang demikian ya. Jadi ada beberapa kasus seperti ini ya. Beberapa dokter ikut pelatihan-pelatihan yang tidak resmi. Ya, setahu saya di bidang kecantikan cukup banyak ini. Setahu saya di bidang kecantikan sangat banyak setahu saya. Bisa jadi juga dokter gigi dan sebagainya. Jadi ikut pelatihan-pelatihan yang kalau pelatihan resmi ya aman ya, insya Allah aman, diakui tidak melanggar. Tapi kalau pelatihan tidak resmi, kemudian kita dari mungkin dari kolegium atau dari kode etik dokter atau bahkan dari ID tidak mengizinkan seperti ini, ya artinya pelatihan tidak resmi, ya karena bisa jadi pelatihan tersebut juga tidak standar, ya, yang melatih juga tidak berkompeten, bisa jadi kan, yang melatih pun nggak berkompeten, tidak mendapatkan sertifikat kompetensi melatih, begitu bisa jadi. Ya, nah jadi bagaimana hukumnya? Jawabannya mungkin sama seperti tadi. Ya, kalau memang benar dia kompeten, dia boleh sebenarnya halal, tetapi dia melanggar aturan dari sisi izin. Dari sisi izin dia melanggar aturan dari situ yang tidak berkah dan tidak bisa jadi mendatangkan murka Allah, ataupun Allah tidak berikan keberkahan pada harta tersebut. Ya, jadi untuk pelatihan tidak resmi, ya pelatihan tidak resmi, kemudian seandainya dia kompeten, dia halal. Kalau seandainya kompeten dengan pelatihan tidak resmi, dia halal. Ya, tetapi belum tentu dapat berkah. Saya kasih gambaran seperti ini. Ada seseorang, ya, dia tidak pernah mendapatkan ilmu medis sama sekali, tidak punya latar belakang medis sama sekali. Anggaplah orang biasa begitu ya. Kita anggap beginilah, anggap montir ya, orang yang kerja di bengkel. Tapi tidak, orang montir ini dia belajar secara tidak resmi kepada temannya perawat cara menyunat. Ya, dia belajar menyunat ya dengan teman perawatnya. Ini montir nih, belajar sunat, melakukan sunat, menyunat anak dengan temannya. Dia ikuti jadi asisten, jadi apa dia pelajari, akhirnya dia bisa, montir ini bisa sunat akhirnya. Dan dia ahli, bahkan karena fashionnya dia lebih ahli ya. Sekali sunat 3 menit, 5 menit ya. Dia bahkan ahli, padahal dia montir tapi ahli. Nah, ketika tetangganya minta montir ini yang sudah ahli sunat menyunat anaknya, tolong sunat anak saya. Kemudian dia sunat dan berhasil dan sesuai kompetensi dan sesuai diharapkan, dan anaknya sembuh, hasil sunatannya bagus. Kemudian montir ini dikasih uang. Nih uangnya. Jawabannya halal tidak bagi montir tersebut dapat uang? Jawabannya halal, uang tersebut bagi dia. Ya, halal bagi dia karena dia sudah berkompetensi sesuai kompeten dan sudah menerapkan hadis man tatabba falam yu'lam minhu tibun fa wazalika. Jadi halal. Tapi masalahnya adalah kepada keberkahan, dia tidak taat aturan. Dia tidak ini kalau mau ya sekolah dulu lah atau bagaimana lah, masuk basic atau bagaimana, ikuti aturan. Jadi dia kembali kepada keberkahannya. Ya, keberkahannya. Mungkin seperti itu mungkin ya. Ya walaupun meskipun ingatnya ya, meskipun halal bisa jadi karena caranya berbagai macam tidak berkah ya. Ya, ini keberkahannya kurang bisa jadi karena dia melanggar yang lain. Dan juga dan kita sekali lagi bukan membolehkan ya. Dan kita pun nggak setuju ya. Jadi ikut pelatihan tidak resmi ini melanggar aturan, melanggar kesepakatan dan merusak sistem saya rasa. Ya seperti itu. Insyaallah. Ya, baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ini kita lanjutkan dokter pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum menggunakan bank konvensional sebagai tempat transfer gaji, dokter? Mungkin ini pertanyaan tambahannya, dokter. Bagaimana hukum jika rumah sakit itu ada kerjasama dengan bank konvensional?
Ya. terkait pembayaran atau asuransi. Nah, bagaimana hukum jasa tenaga medis di rumah sakit yang bekerja di rumah sakit tersebut, dokter? Oke, bagaimana hukum menerima gaji yang gajinya melalui bank konvensional? Saya rasa hampir semua seperti ini. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar negara itu menggunakan bank gajiannya. Ya, saya rasa hampir semua. Dan bagaimana hukumnya seperti ini? Pertama kita perlu jelaskan dulu bahwasanya bank ya, yang haram bukan banknya. Jadi saya ulangi, bank yang haram itu bukan banknya, tetapi yang haram adalah sistemnya, sistem ribanya yang haram. Jadi bukan bank yang haram, sistemnya di situ. Ya, sistem dari bank tersebut yang haram. Sistem dari bank yang haram. Karena dia menggunakan ya karena kita sama-sama tahu ya bank itu ada bunga dalam simpan dan pinjam, dan bunga ini ya jelas ya riba ya. Namanya saja jadi bunga ya. Padahal namanya riba, dan ini adalah suatu sistem yang sudah mendunia yang memang kita mau tidak mau harus mengikutinya dan sangat sulit lepas di zaman ini dengan dan sebagainya, sehingga para ulama memfatwakan sistem bank yang menerapkan simpan pinjam dengan bunga riba hukumnya haram. Dan kita menabung di sana itu karena darurat. Boleh karena darurat. Ya, kenapa? Karena uang yang banyak 100 juta kita simpan di, apalagi uang kertas, kita simpan di lemari, kita simpan di balik bantal, kita simpan di brankas, itu ada kemungkinan hilang, ada kemungkinan rusak, dan kemungkinan yang lainnya. Misalnya kita simpan uang 100 juta di brankas, kemudian ketahuan orang, bisa jadi maling. Dan sehingga para ulama seluruh dunia berfatwa bank itu haram, ya sistemnya bank itu haram, dan menabung di bank itu boleh karena darurat. Dan itu faktanya sekarang, ad-daruratu tubihul mahzurat, ya, darurat itu membolehkan yang darurat, dan memang itu jalan satu-satunya, nggak ada jalan yang lain. Tempat menyimpan uang yang tidak ada bunga dari simpan dan pinjamnya. Ya, kenapa saya katakan bank itu yang haram bukan banknya tapi sistemnya? Kenapa? Karena ada bank yang dia tidak pakai riba. Setahu saya bank itu sampai sekarang, informasi dari Ustadz, salah satu guru kami yang dia sudah tinggal di Saudi, tinggal 12 tahun, ada Bank Rojihi namanya. Bank Rojihi di Saudi, dia benar-benar menerapkan sistem bank yang jauh dari riba dan semacamnya, hilah riba. Karena walaupun beberapa bank masih menggunakan embel-embel syariat, tapi belum menunaikan syariat sepenuhnya. Belum menunaikan ya, tidak lepas dari beberapa pelanggaran syariat. Setahu saya Bank Rajhi di Saudi ya, dia sudah. Nah, sehingga terlepas dari ini ya, bank itu bukan banknya yang haram ya. Terbukti ada bank yang sistemnya halal seperti Bank Rajhi di Saudi. Ya. Oleh karena itu bank itu bukan yang haram, bukan banknya ya. Sehingga ada beberapa transaksi di bank itu yang boleh. Yang tidak semua transaksinya, termasuk transaksi transfer antar bank. Itu hukumnya boleh. Ya, transaksi antar bank itu hukumnya boleh. Ya, kenapa? Karena itu bukan transaksi jual beli, transaksi mengambil mengambil uang kita di situ. Ya, bahkan sekarang beberapa bank itu sudah punya berusaha ya membaca pasar gitu, bahwasanya tidak dari nasabahnya boleh tidak mengambil bunga dan sebagainya ya. Sedangkan transfer antar bank itu hukumnya boleh, karena dia sistem ini bukan sistem ya, dia bukan sistem riba, itu hak kita, dan kemudian diberikan bisa transfer, setahu saya boleh. Jadi sehingga untuk penerimaan gaji dan transfer ya, di bank, transfer begini itu hukumnya boleh setahu saya. Jadi kita yang terima gaji melalui bank ya boleh-boleh aja, setahu saya demikian. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang tadi dokter, bagaimana jika misalnya bank ini menerapkan sistem riba, kemudian bekerja sama dengan rumah sakit. Nah, bagaimana hukum jasa medis di rumah sakit tersebut jika pasien tersebut menggunakan sistem asuransi dari bank tersebut, dokter?
Ya, kerjasamanya bagaimana dulu ya? Kayaknya sepertinya kita perlu rinci ya. Kerjasamanya itu bagaimana? Karena kalau memang apa namanya, kalau rumah sakit itu sekedar menaruh uang di bank, ya sekedar menaruh ya. Saya rasa semua rumah sakit demikian ya. Ya bahkan kerjasama dengan pemerintah begitu kan. Kalau memang mereka menaruh uang di bank, ya kemudian di bank kan sekedar nabung ya, sekedar apa? Yang haram itu kan bunganya yang haram. Yang haram dari bank itu bunganya. Kita tidak boleh menerima bunga ribanya, itu kita nggak boleh terima. Ya, kalaupun ada kita harus salur tersebut. Dan ketika menyalurkan kita pun tidak boleh berbangga. Saya yang menyumbang, nggak boleh. Itu bukan uang kita, uang riba. Ya, jadi ketika teman-teman menyalurkan uang riba ya, dari hasil tabungan kita, jangan berbangga ya. Saya sudah nyumbang tuh, itu bukan uang kita. Ya, jadi kalau kerjasamanya sekedar apa ya, menyimpan beberapa uang rumah sakit atau kemudian disimpan, kemudian diserahkan kepada dokter, itu salah apa insya Allah sekedar lewat saja. Makanya perlu dirinci kerjasamanya bagaimana dulu gitu ya, seperti itu. Terima kasih dokter. Ini mungkin ada pertanyaan dari YouTube dokter. Ini ada teman sejawat kita. Ya. Beliau PNS bekerja di puskesmas. Nah, aturan daerah yang berlaku itu selama jadi dokter ini pindah kerja karena ikut suami. Nah, ke kota lain tapi masih dalam satu provinsi. Nah, peraturan yang berlaku itu untuk gaji 6 sampai 12 bulan pertama dia di kota B, bekerja di kota B itu gaji yang dari kota A itu masih masuk dokter. Ya. Jadi itu bagaimana hukumnya dokter? Mungkin kan ini masalah administratif mungkin dokter. Oh iya, berarti masalah administrasi ya. Jadi sudah pindah kota B, kemudian dari kota A itu masih menerima gaji. Ya, berarti sebenarnya ini masalah administrasi ya. Dan dia sudah tidak bekerja di situ lagi, hanya saja gajinya masih masuk. Jawabannya harus dikembalikan uang tersebut. Karena uangnya itu bukan hak dia. Ya, jadi dia tidak bekerja, bahkan bisa jadi double gaji mungkin ya. Di B sudah dapat, di A juga dapat. Ya. Jawabannya karena itu adalah kesalahan administrasi, itu bukan uang dia, dan uang itu harus dikembalikan. Karena dia sudah dapat gaji yang baru di tempat yang B dan sudah tidak bekerja di tempat A. Jadi uang tersebut harus dikembalikan. Dikembalikan kepada instansi tersebut atau negara atau melapor kepada atasan, dikembalikan. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Kalau kita menggantikan praktek teman sejawat di suatu rumah sakit, menggantikan ya dokter. Sementara kita tidak punya SIP di tempat itu, ya mungkin apakah sama dosanya dengan yang praktek lebih dari 3 tempat tanpa SIP dokter? Ya, oke. Ya ini juga termasuk jadi pembahasan ya, dari pembahasan tadi ya, dari yang ngamen tadi ya. Yang ngamen tadi itu kan dia belum punya SIP, terus statusnya dia adalah menggantikan praktek begitu ya, menggantikan praktek. Tapi saya rasa kalau ngamen menggantikan praktek itu, tapi ngamennya sampai berpekan-pekan itu saya rasa bukan menggantikan begitu ya. Ya, karena yang namanya menggantikan yang paling 3 hari, 2 hari, atau sepekan lah keluar kota, keluar negeri, dia menggantikan sepekan. Tapi kalau ngamen sampai berbulan-bulan itu mah bukan menggantikan, karena ada alasan ngamen itu kita menggantikan dokter praktek ya, tapi ini saya rasa kurang tepat gitu ya. Jadi nah sekarang mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kalau menggantikan, karena kita antar sejawat itu dia menggantikannya biasa saya praktek dulu biar pasien nggak bingung nyari, ya nggak putus obatnya begitu. Bagaimana aturan seperti ini? Kalau seperti ini hanya menggantikan seperti ini ya, minta digantikan, ini boleh seperti ini ya. Karena istilahnya dia bukan apa namanya, karena yang namanya sudah izin praktek adalah praktek tetap, untuk praktek tetap, dan dia yang menggantikan sudah punya kompetensi dan hanya menggantikan sementara. Ya, dan mungkin ini juga kita perlu tanya kepada teman-teman dan guru-guru kita yang mengurusi masalah ini, boleh nggak seperti ini? Ya, kalau hanya menggantikan saya rasa, setahu saya boleh, setahu saya, coba kita cek lagi nanti. Jadi misalnya
ini dokter penyakit dalam, ya, pergi keluar kota, keluar negeri selama 3 hari atau paling lama selama sepekan. Tolong gantiin praktek supaya pasiennya yang kontrol nggak bingung nyari kemana dan sebagainya begitu. Saya rasa ini boleh, saya rasa. Kalau ganti praktek seperti ini, ya boleh seperti ini. Berpekan-pekan, berbulan-bulan itu bukan ganti praktek gitu. Seperti itu. Setahu saya seperti itu ya. Allah alam. Ya, mungkin melanjutkan dokter. Misalnya dokter, saya yang mempunyai, misalnya saya yang mempunyai SIP di tempat praktek itu, kemudian saya minta tolong orang menggantikan. Nah, untuk penghasilannya itu sifatnya persenan dokter. Jadi ya, yang menggantikan itu mungkin ya mendapatkan 50%, tapi yang tidak bekerja yang digantikan mendapat 50%. Nah, apa hukumnya untuk yang 50% yang diterima oleh yang digantikan dokter? ya berarti kalau hal ini kembali kepada perjanjian yang mereka buat. Ya, kembali dari perjanjian yang mereka buat ya. Kalau memang kalau yang menggantikan ada yang dia menghitung ya. Ya, selama kamu gantikan saya segitulah kamu dapat semuanya gitu ya. Tapi ada sebagian lagi yang mengatakan sebagian lagi yang nanti selama kamu ganti ya kamu 75 saya 25 begitu ya. Nah, ini kembali kepada kesepakatan keduanya begitu. Kalau dua-duanya ridho ya boleh berarti. Ya, karena ini urusannya antara dua orang tersebut ya, tidak ada urusannya dengan prakteknya ini, dan praktek kan jalan ya, kompetensinya sesuai, pasiennya juga tidak bahaya malah sembuh. Berarti ini tergantung dari kesepakatan antara dua orang tersebut. Ini yang disebut dengan ilmu fikih namanya syarik ya. Dari ada pelajaran fikih namanya syarik gitu ya. Jadi dia berdua saling bersepakat gitu. Saya yang punya tempat praktek, saya yang sediain saya yang sediain meja, saya yang sediain alat-alat, kamu praktek. Berarti karena saya nyediain praktek, saya nyediain kursi, saya nyediain meja, saya sediain tempat, saya 50 selama menggantikan saya 25%, kamu 70%. Ini boleh. Ya, namanya syarikah ya. Dalam ilmu fikih namanya syarikah, dan syarikah banyak jenisnya. Ada syarikah abadan, ya, ada syarikah ini. Jadi ada orang syarikah yang dia saya sumbang tenaga, saya sumbang ini, namanya syarikah. Dan dia dalam itu syarikah. Karena yang punya praktek menyediakan kursi, menyediakan tempat, menyediakan alat, dokternya yang praktek, yang menggantikan cuma menyediakan ya, maka bisa dibagi ya, kamu 50, saya 75, atau karena kamu yang capek 75, saya 25. Ini boleh sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi dokter, ini bagaimana hukum terkait dokter yang juga berpraktek pengobatan di luar pengobatan medis dokter? Mungkin ya dokter tersebut mungkin sambil jualan obat herbal yang tidak jelas atau gimana? Terima kasih. Bagaimana dengan dokter seperti ini? Barusan banget ada teman sejawat yang menge-share aturan dari himbauan dari ID ya, bahwasanya dokter yang aktif tidak boleh terlibat dalam MLM apapun. Tidak boleh, dengan tegas nggak boleh terlibat dalam MLM apapun, dan tidak boleh mengiklankan suatu produk apapun. Tidak boleh. Berarti kalau istilahnya kalau dokter tersebut dia jualan produk tertentu, mengiklankan, berarti ini telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati, maka tidak boleh seperti ini. Ya, kalaupun dia menjual ya berarti jangan mengiklankan secara terang-terangan, mengiklankan produk tertentu secara terang-terangan di media sosialnya. Boleh tidak dokter jualan madu? Boleh tidak? Boleh. Halal banget boleh. Ya, asalkan jangan sampai kesannya yang tidak diinginkan oleh ID adalah dokter tersebut dia merekomendasikan suatu produk tertentu, seolah-olah dalam ilmu fikih menjadi tazkiyah. Menjadi tazkiyah itu dalam ilmu fikih itu kasih seolah-olah obat ini begini, padahal belum jadi. Padahal kita kan dalam ilmu kedokteran kita bersifat ilmiah ya. Kita harus punya
yang kita bekerja ataupun merekomendasi sesuatu berdasarkan jurnal penelitian dan berdasarkan evidence based medicine. Ya, jadi tidak boleh misalnya sambil jualan herbal dengan merek tertentu dan mengiklankan secara umum. Tapi kalau dia nggak terlalu terang-terangan, nggak apa, dan tidak nampak dia merekomendasikan, boleh-boleh aja. Dokter jualan madu, jualan ini, silahkan. Yang penting dia tidak mengiklankan dan tidak memberi kesan merekomendasikan, padahal belum ada jurnal ilmiah dan sebagainya. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Mungkin apakah dari para hadirin ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ini pertanyaan selingan dokter, ini mungkin di luar topik. Bagaimana hukum dokter yang melakukan metode operasi wanita pada perempuan, dokter? Apakah sama hukumnya antara MOW dengan cara tuba yang diikat atau yang dipotong sebagian, dokter? Ya, mungkin kita tolong sinyal diulang mungkin. Oh ya. Tadi sempat stabil sinyalnya. Ya, dokter, ini ada pertanyaan mungkin ya dari sejawat. Apa hukum dokter yang melakukan metode operasi wanita, dokter? Apakah hukumnya sama antara MOW yang dengan cara tuba yang diikat saja dibandingkan dengan tuba yang dipotong, dokter? Iya. Baiklah. Ya, tentang MOW ya, atau tubektomi. Terkait dengan tubektomi ini juga pembahasan yang panjang dan perlu ada rincian. Yang pertama, mengenai tubektomi dari gambaran yang selama ini kita dapatkan, yaitu dengan cara sesuai dengan istilah medisnya tuba dan ektomi, memotong. Berarti dia memotong bagian tuba falopi yang diharapkan tidak bisa menghasilkan telur dari ovarium menuju rahim. Ini hukumnya bagaimana, dan kalau kita lihat prosedurnya menggunakan operasi dan memotong. Nah, ini saya sudah terjemahkan fatwa dari ulama. Jadi ini ada fatwa ulamanya, ya bukan pendapat pribadi. Saya sudah terjemahkan dan ada di web pribadi kami. Hukumnya adalah melakukan tubektomi, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama adalah bertentangan dengan hadis yang sangat banyak dan dalil-dalil yang sangat banyak. Yaitu bertentangan apa? Yaitu membatasi kelahiran. Ya, membatasi tahdidun nasl, ini bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, ya, dengan ayat yang sangat banyak. Dari Al-Quran contohnya, kami yang memberi rezeki kepada nahnu narzuquhum, kami yang memberi rezeki kepada mereka, baru kepada kalian. Ya, ini bertentangan ya, apa namanya? Kemudian juga bertentangan dengan dalil yang lain, misalnya himul umam. Saya berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak nanti, dan karena dalam Islam sunnahnya memperbanyak anak, dan jelas ya tubektomi ini bertentangan dengan sunnah dan dalil yang sangat banyak. Kemudian sisi yang kedua, haram yang kedua dari tubektomi adalah dia mengubah ciptaan Allah. Ya, Allah sudah membuat dia bisa seperti itu, tiba-tiba diubah, dipotong. Ya, dengan dalil dari Al-Quran, wala amurannahum falyughayyirna khalqallah, dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Dan kemudian juga sisi keharaman yang lainnya lagi adalah didapatkan dengan cara operasi, ya, melukai tubuh dan sebagainya. Karena dalam Islam merobek tubuh dan sebagainya haram hukumnya kecuali darurat. Berbeda dengan operasi cesar, itu dirobek darurat, dan ini dirobek dengan tujuan yang tidak benar, ya, merobek tubuh. Dan itu adalah fatwa dari para ulama tentang tubektomi, ya, tentang tubektomi. Ya, sehingga secara umum ya, jadi gambarannya kita kembali kepada hukum tubektomi, ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram tubektomi. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada rinciannya, dan saya sempat diskusi dengan teman sejawat yang SPOG, ya, ini ternyata ada metode tubektomi dengan cara ya sekedar diikat, ya, tetapi ternyata jawaban dari teman saya tersebut, ya, teman saya yang SPOG, meskipun hanya diikat kemudian nanti dibuka lagi, dia tubanya sulit berfungsi secara normal karena dia sudah jadi perlengketan dan tidak terbentuk lubang lagi.
Ya, dan seandainya ada lubang tersebut benar-benar tidak efektif untuk untuk mengalirkan telur dari ovarium menuju rahim. Ya, jadi dengan kata lain katanya mau dipotong sama diikat sama saja. Ya, dia sama saja sudah tidak bisa punya anak lagi. Itu pendapat dari dia ya, saya kurang tahu ya, karena bukan ahli. Kemudian saya diskusi lagi, ya, ternyata sekarang ada metode ya, metode rekanalisasi. Jadi yang sudah diikat tadi dan menempel dengan metode rekanalisasi, dia bisa dibuat lagi kanal, kemudian kanal tersebut menjadi saluran yang sempurna yang bisa mengalirkan ovum dari ovarium ke rahim. Jadi ada rekanalisasi, hanya saja saya kurang tahu efektivitas dari rekanalisasi ini. Ya, rekanalisasi. Ya, jadi tadi ya jawabannya tadi apakah sama antara mengikat dengan memotong ya? Kalau dari versi teman saya yang ajak diskusi tadi sama saja, diikat apa enggak berarti sama saja hukumnya. Ya, walaupun diikat tetap nggak bisa. Ya, tetapi sekiranya kalau direkanalisasi bisa lagi, maka ini hukumnya berbeda lagi. Dan insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya karena pembahasan KB, pembahasan yang cukup panjang, karena satu-satunya cara untuk bisa menunda kelahiran bukan hanya tubektomi, masih ada cara-cara yang lain, yang ini sepertinya kita perlu dijelaskan panjang lebar mungkin di kesempatan selanjutnya seperti itu. Ya, ini mungkin terkait dengan tubektomi, dan kalau itu haram, ya, haram dilakukan berarti pekerjaannya juga haram setahu saya. Kalau yang dilakukan itu haram, ya kurang lebih demikian. Ya, mungkin melanjutkan dokter. Bagaimana kalau misalnya dokter tersebut melakukan tubektomi, ya, apa hukumnya untuk misalnya perawat instrumen yang membantu atau dokter anestesi yang melakukan pembiusan? Itu bagaimana dokter? Kalau dokternya ya, karena di sini ini ada pembahasan yang lain lagi. Karena yang namanya tubektomi, ya tubektomi itu indikasinya adalah salah satu indikasi tubektomi adalah pasien yang sudah melakukan operasi cesar sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali biasanya ya, karena setahu saya pendapat dokter di Indonesia itu 3 kali cesar. Walaupun belakangan ini mulai banyak dokter-dokter yang berani 4 kali cesar, baru tubektomi. Ya, itu ya tubektomi. Itu setahu saya dokter teman-teman di Indonesia sudah ada yang berani 4 kali cesar baru dia tubektomi. Ya, sedangkan di beberapa negara ada yang sampai 7 kali. Ya, bahkan saya punya teman ustadz ya, tinggal di Madinah lama, sekitar belasan tahun. Dia punya 5 anak, kelima anaknya operasi cesar di Saudi. Istrinya orang Indonesia. Dan dia bilang sendiri, di Saudi ada yang 9 kali cesar di Saudi. Tapi ini beda-beda ya, kita perlu studi kasus juga, nggak bisa kita samaratakan ya, perlu studi kasus karakter. Nah, jadi kasusnya untuk yang operasi melakukan tubektomi adalah umumnya indikasinya adalah pasien yang sudah melahirkan lebih dari 3 kali atau 4 kali, ya kemudian dilakukan tubektomi. Karena apabila dia hamil lagi, maka ini menjadi berbahaya bagi dia. Dalam hal ini saya sudah menerjemahkan fatwa. Jadi sekali lagi bukan pendapat saya sudah menerjemahkan fatwa. Nanti bisa diakses di web saya terjemahkan fatwa dari Syekh bin Baz. Beliau mengatakan, apabila kasusnya demikian, apabila dia hamil lagi berbahaya, dan faktanya demikian, dan informasi dari dokter muslim yang terpercaya, katanya beliau, hamil lagi bahaya, dan satu-satunya cara adalah tubektomi biar aman. Syekh bin Baz berfatwa saat itu hukumnya boleh tubektomi. Tapi beliau memberikan rincian satu-satunya jalan dan dari dokter yang terpercaya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu.
Jadi tidak semuanya ya, tidak semua. Jadi ada fatwa yang membolehkan dengan kasus seperti itu. Dari fatwa dari Syekh bin Baz sudah saya terjemahkan. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan yang membantu ya, anestesi, perawat dan sebagainya. Zohirnya adalah termasuk dalam ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Zohirnya masuk dalam ayat tersebut. Ya, tolong menolonglah kalian dalam bir dan takwa, kebaikan dan takwa. Janganlah kalian menolong dalam ism, dosa, wal udwan dan maksiat. Ya, jadi zohirnya masuk seperti itu. Ya, karena sudah saling membantu. Ya, untuk terkait dengan hal ini mengenai urusan terpaksa atau bagaimana, saya tidak berani menjawab. Untuk hal ini perlu rincian secara rinci dan silahkan tanya kepada ustadz yang lebih berkompetensi dan lebih paham. Tapi secara umum masuk ke dalam ayat yang tadi ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wallahu taala alam, la adri. Ya, saya tidak tahu kesimpulan ujungnya. Silahkan tanya kepada yang lebih kompeten. Allah alam. Terima kasih banyak dokter. Ini mungkin pertanyaan lagi dokter. Bagaimana kalau misalnya ada perawat instrumen yang mengasisteni operasi dokter operator? Ada sebagian dokter operator tersebut memberikan uang jasa asisten secara langsung. Bagaimana hukum uang tersebut, dokter? Uang tersebut ya dari jasa operator ya. Nah, ini juga sepertinya perlu studi kasus secara rinci begitu ya. Secara rinci ya. Dan ini kembali lagi seperti yang tadi ya, seperti apakah ini hadiah atau bagaimana dan apa aturan terkait dengan hal ini. Jadi kayaknya kita perlu belajar lagi ya, studi kasus. Ya, apakah hal ini ada aturannya? Kemudian apakah ini termasuk hadiah ya dari dokter tersebut ya, dan memang kita jumpai seperti ini ya, apakah termasuk hadiah atau bagaimana. Dan yang paling penting kita perlu ketahui adalah aturan terkait hal ini ya, ini aturannya bagaimana ya, sehingga untuk menjawab pertanyaan ini ya saya mungkin mengatakan mohon maaf lah adri, saya tidak tahu ya, saya perlu pelajari lagi aturannya, kasusnya bagaimana dan rinciannya bagaimana seperti itu ya. Jadi kurang lebih dasar-dasarnya sudah kita bahas dari tentang hadis hidayatul ummal, hadiah bagi pekerja itu adalah gish, curang ya, atau masuk ke pembahasan yang lain-lain ya. Saya ini perlu rincian lagi ya saya untuk menjawab. Untuk hal ini, kasus ini saya menjawab Andri, saya tidak tahu.